lalu kita akan mengenal nih, karena kita di sini kita memakai API, di mana ini dibangunnya itu di protokol HTTP. Ya, kita akan pakai protokol HTTP dengan arsitektur API. API apa sih? Oke, kita kenalin. API itu adalah Application Programming Interface atau API di sini ya. Serangkaian protokol yang mengintegrasikan user nih dengan aplikasi. Jadi pengguna tuh bisa mengakses fungsi-fungsi software dari aplikasi tersebut. Gitu. Kalau REST ini itu adalah representasi dari state transfer. Jadi arsitekturnya ya. Jadi REST itu bisa ada batasan-batasan nih saat kita ingin mengakses dari API yang tersebut ya, integrasinya. Jadi kalau misalkan dia memenuhi sebuah REST ya, dia bisa juga disebut dengan RESTful API jika dia memenuhi arsitektur REST ini. Gitu. Ada beberapa metode ya nanti, ada kayak metode get, post, dan sebagainya, nanti kita akan belajar. Gitu. Nah, API itu kayak gini ya. RESTful API bisa pertukaran antara server dan protokol komunikasi datanya biasanya HTTP. Nah, data yang kita kirim nanti itu biasanya formatnya itu ada JSON atau XML. JSON itu JavaScript Object Notation ya. Nanti ini yang kita pakai nih. Nah, di sini ada client. Nah, ini nanti JSON yang dikirimin ke REST API. Servernya ada database di situ. Mungkin kita nggak akan masuk ke database, kita masuk ke sini aja. Karena kita pakai layanan mock API ya sekarang ini. Ya, metode-metodenya itu di REST itu ada get, post, put, delete. Nah, ini akan kita pakai nih. Oke, kita akan coba di sini, teman-teman. Kalau buat cara membuat API, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita akan menggunakan mock API. Mock API itu apa sih? Mock API is a simple tool that let you easily mock up API, generate custom data, and perform operation on using RESTful interface. Jadi dia emang mock API ini tuh lebih ke used untuk prototyping, testing, and learning tool. Karena kita untuk belajar, di sini kita bisa buat prototyping dan testing dan learning tool ya. Tapi untuk production itu sangat tidak disarankan ya. Apalagi menyimpan data-data yang sensitif. Nah, ini saya sarankan di sini. Jangan menyimpan data sensitif, KTP dan sebagainya sih itu. Karena public di sini ya sifatnya. Kita nggak ada security-nya lah. Tapi kita di sini hanya untuk memahami cara integrasi nih menggunakan API di ESP. Kita bisa klik aja di sini mock API itu seperti apa. Nah, di sini ya mock API ini. Jadi mock API itu ada beberapa apa namanya itu nih ya, iterasi ya, ada beberapa endpoint. Ada ini contohnya aja nih, ada user, ada post, di post itu ada like dan comment, di comment itu ada like juga. Nah, ini kalau konsep apa sih namanya tuh, Instagram ya, kita kebayangnya. Lalu di user tuh bisa dikasih komen dan bisa dikasih like. Contohnya, kalau kita lihat dokumentasi di sini, coba kita lihat docs-nya. Di sini dia ngasih tahu nih cara menggunakan si mock API ini. Gimana cara kita menggunakannya. Nah, di sini ada getting starter. Kita create dulu new project, mock. Lalu kita bikin add resource. Ya. Nah, ini ada berapa dia ngasih tahu yang bisa kita pakai. Di sini ada berapa ya? Ada get. Nah, di sini ada get by ID. Kita bisa getnya by ID. Lalu kita bisa post untuk mengirim data. Kita bisa update data, put. Kita harus menggunakan ID dan delete. Walaupun tanpa ID bisa, tapi ke delete semua nanti. Atau keubah semua nanti juga. Gitu. Untuk relasi juga bisa ya, cuma kita nggak akan sampai ke relasi. Gitu. Customisasi respon bisa di sini. Ini cara makainya sebenarnya cukup mudah. Gitu. Jadi ini biar kita nggak pusing-pusing dulu sama yang namanya itu membuat database ya. Bikin database, bikin server dan sebagainya, bikin API sendiri lumayan. Jadi buat belajar kita cara
menggunakan sebuah API ya, kita belajar pakai mock API dulu. Nah, mungkin di kelas selanjutnya nanti kita akan belajar dari awal cara membuat sebuah API ya. Ada berapa banyak ya? Ada pagination, sorting, searching, and filtering. Teman-teman di sini bisa langsung login aja ya. Bisa kayak GitHub, bisa pakai Sigin atau manual di situ. Nah, saya masih kosong ya. Jadi kalau teman-teman project masih kosong, ini seperti ini nanti. Gitu. Masih ini kosong. Ya. Kita teman-teman bisa bikin project aja ditambah. Di sini teman-teman mangga. Di sini teman-teman bisa bikin nama projectnya. Saya langsung aja bikin namanya Smart Home ya. Nah, ini untuk opsional, ini prefix ya. Cuma saya emang biasanya mengikuti ini. Jadi ini kan prefixnya saya bikin API. Lalu di sini saya pakai version 1. Gitu, version 1 itu sebenarnya bebas ya, mau dipakai atau enggak. Ini tujuannya si endpoint itu versi berapa sih project kita tuh. Gitu, walaupun kayak gini juga boleh. Nah, masalah ya. Gitu, teman-teman juga bisa melakukan kolaborator nih ya, opsional tapi. Teman create aja. Jadi nih kita. Ya, jadi nih smart home ini. Teman-teman tinggal masuk. Maka di sini endpoint kita ini. Tinggal kita bikin resource-nya. Karena kalau kita akses sekarang di sini nggak bisa. Not found ya, belum ada resource. Oh ya, tapi sebelumnya nih, biar ini kita nampak agak cantik ya, teman-teman bisa download. Misalkan di sini extension JSON viewer. Nah, di sini saya coba install. Teman-teman mangga di Chrome-nya bisa install aja. Saya tambahkan add extension. Gitu, buat teman-teman yang mungkin developer sering pakai, mangga. Ini saya pakai akun yang lain, jadi saya install lagi. Gitu. Udah belum ya? Udah install belum ini? Oke, harusnya udah install ya. Kita lihat. Extension. Oke. Oh, ini JSON formatter. Oke, salah ya. Ini sebenarnya bisa sih JSON viewer. Oke. Udah cukup. Karena masih not found kayaknya. Oke, kita coba di sini bikin resource dulu aja ya. Control. Nah, di sini saya biasanya ngapus dulu yang ini. Saya bikin sendiri. Misalkan di sini saya mau ada control name ya, berupa string. Nanti saya mau bikin ada control pin. Jadi pin nanti saya mau apa sih namanya itu apa ya? Kita ubah pin itu jadi number. Jadi pin itu kita bisa gonta-ganti di website nanti. Lalu control value data, kontrolnya bisa 1, 0 dan sebagainya. Control name, pin, value, kayak udah cukup deh. Jadi ini aja kita udah cukup ya. Nanti bisa kita tambahin nanti aja. Sekarang mudah ya, kita kalau mau nambah tinggal edit, tambah gitu. Kalau ada yang kurang nanti. Lalu kita juga bikin monitoring data. Di sini saya samain aja sebenarnya. Monitoring name-nya apa. Lalu di sini saya copy aja. Monitoring pin. Monitoring value.
Oke, kita create. Nah, kita dapat nih. Oke, masih kosong ya, dan ini masih belum keinstall ini. Gitu. Oke. Oh, di sini JSON viewer. Nah, yang ini harusnya ya. Oke, saya install dulu. Oke, JSON viewernya udah. Coba tes. Nah ya, udah agak berubah tuh. Nah ya, coba kita tambah data. Sebenarnya secara nambah data mudah ya. Tentu bisa geser aja nih, misalkan mau nambah data berapa, dia kan ngasih data dummy nanti. Oke, tadi saya kontrol ya. Nah ini ya kontrol. Nah, dia dapat data nih. Enakan ya tadi tampilannya. Tuh, di contoh-contoh aja ini. Jadi nanti ini akan kita akses datanya. Datanya apa sih namanya? Ini namanya JSON ya. JSON tuh JavaScript Object Notation. JSON adalah ini aja kita. Jadi dia merupakan JavaScript Object Notation. Jadi sebuah transfer data ya, yang itu basisnya sebagai objek. Ya, jadi kita lebih mudah. Kalau teman-teman pernah belajar kan kayak database ya, kan itu kalau kita mau apa sih namanya itu integrasikan ke beberapa aplikasi, itu perlu ada aturan-aturannya pakai bahasa pemrograman ya. Misalkan bahasa pemrograman A aturannya sekian, B sekian, C sekian gitu. Tapi dengan pakai ini kita misalkan pakai bahasa satu pemrograman, kita buat arsitektur REST API-nya. Nah, ini bisa dipahami oleh semua bahasa pemrograman. Jadi kalau dalam bahasa kita nih sehari-hari nih kayak bahasa Inggris lah. Jadi bahasa internasionalnya programmer. Gitu. Kalau yang saya ini ya analogiin gitu ya. Gitu. Oke, sebenarnya singkat ya buat make API semudah itu. Gitu teman-teman. Sebenarnya mah buat mock API ya. Buat mock API ini. Jadi kayak gini contohnya. Yang monitoring pun juga sama. Kita coba ini. Jadi yang akan kita pakai tuh dua ini, control dan monitoring resource. Oh, kan sama. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut habis ini ke ESP32 untuk membuat simulasinya ya, menggunakan Walkly.